Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. ونور قلوبنا بنور القرآن وزيننا بأخلاق القرآن اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Sahabat Quran dan para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa sifat yang tidak berlawanan. Artinya sifat-sifat yang tidak berlawanan tersebut merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh huruf-huruf tertentu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan beberapa sifat yang tersisa dari sifat-sifat yang tidak berlawanan. Di antaranya adalah sifat inhiraf, kemudian takrir, tafasyi, dan istitalah. Namun sebelum masuk kepada penjelasan, kami akan membacakan bait-bait Muqaddimah Al-Jazariyah yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Qala al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi fid dharain amin. Walinhirafu suhhiha fil lam war-ra wa bitakririn ju'il walittafashshi syinu dadan istatil. Sifat yang selanjutnya adalah sifat inhiraf. Sifat inhiraf. Beliau mengatakan walinhirafu suhhiha fil lam war-ra. Di sini Imam Al-Jazari walinhiraf, dan sifat al-inhiraf suhhiha. Nah, apa makna daripada suhhiha? Lebih disahihkan, lebih ditarjih. Ini mengisyaratkan tentang adanya perbedaan mengenai apa saja huruf inhiraf. Makanya kemudian ada dua perbedaan ulama atau ada dua pendapat ulama mengenai huruf inhiraf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya huruf inhiraf adalah lam saja. Dan pendapat yang kedua mengatakan huruf inhiraf adalah lam dan ra. Di sini di Muqaddimah Al-Jazariyah, Al-Imam Ibnu Al-Jazari lebih mentarjih pendapat yang kedua, lebih menguatkan dan mensahihkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya huruf inhiraf ada dua, yaitu lam dan ra. Makanya kemudian beliau mengatakan suhhiha fil lam war ra. Lebih disahihkan pada dua huruf, yaitu lam dan ra. Apa itu inhiraf? Inhiraf secara bahasa adalah melenceng, condong ataupun melenceng. Kenapa disebut demikian? Karena makhraj huruf inhiraf itu melenceng ke makhraj huruf yang lain, atau hampir melenceng ke makhraj huruf yang lain. Pada lam misalnya, lam merupakan huruf inhiraf. Pada lam misalkan, lam makhrajnya yaitu di tepi lidah bagian depan, itu makhrajnya lebih condong dan melenceng ke ujung lidah, Kemudian pada ra, makhraj ra itu yang di ujung lidah disertai punggung sedikit, itu lebih atau melenceng kepada makhraj huruf nun misalnya. Maka disinilah kemudian dua huruf ini disebut atau disematkan kepadanya sifat inhiraf, yaitu lam dan ra. La, li, lu, al, il, ul. Kemudian juga ra, ri, ru, ar, ir, ur. Ya. Inilah sifat inhiraf.
Kemudian yang kedua, dari sifat yang tidak berlawanan adalah at-takrir. At-takrir. Kata Imam Ibnul Jazari, warra wa bitakririn ju'il. Warra wa bitakririn ju'il. Jadi ra ini tidak disebutkan lagi oleh Imam Ibnul Jazari, tidak disebutkan 2 kali misalnya, hanya disebutkan 1 kali, masuk kepada huruf inhiraf, juga masuk kepada sifat takrir dalam bait ini. Warra wa bitakririn ju'il. Dan huruf ra dijadikan sebagai huruf daripada sifat takrir. Ya, apa itu takrir? Takrir kalau didefinisikan secara bahasa adalah pengulangan. Kenapa disebut demikian? Karena ketika melafalkan huruf ra, ujung lidah itu mengalami getaran. Ya, mengalami getaran. Getaran yang terjadi ketika melafalkan huruf ra itu disebut dengan sifat takrir. Jadi inilah yang disebut dengan takrir. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ketika melafalkan huruf ra, memang sifat lazim daripada huruf ra adalah takrir, namun tidak boleh dilebih-lebihkan. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Apalagi kalau huruf ra tersebut bertasydid, maka tidak boleh dilebih-lebihkan. Bahkan kalau bertasydid, Al-Imam Ibnul Jazari pada bait yang akan kita bahas nanti, pada bab ra, itu menganjurkan dan bahkan menyuruh untuk diminimalisir getarannya atau takrirnya. Jadi ketika melafalkan huruf ra, kita tidak berlebihan di dalam memberikan sifat tersebut. Misalnya Ar-Rahmani, misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Maka ini berlebihan di dalam memberikan sifat takrir. Cukup diberikan sekedarnya saja. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan takrir. Kemudian sifat berikutnya adalah at-tafasyi. Kata Imam Ibnul Jazari, walit tafasyishinu. Dan huruf shin adalah merupakan huruf tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi secara bahasa adalah penyebaran. Penyebaran. Kenapa disebut seperti demikian? Karena ketika melafalkan huruf shin terjadi penyebaran angin di dalam mulut. Terjadi penyebaran angin di dalam mulut. Misalnya kita coba lafalkan shin, sha, sha, shi, shi, shu, shu, ash, ish, ush. Nah, ini udara atau angin itu menyebar di dalam mulut. Nah, udara yang menyebar ini disifatkan atau dinamakan dengan tafasyi. Ya. Kemudian sifat yang terakhir yang tidak berlawanan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam babus sifat, dalam sifat huruf adalah istitalah. Beliau mengatakan dhadan istatil, dan huruf dhad istatil, istitolahkanlah dia atau berikanlah dia sifat istitalah. Apa itu istitalah? Secara bahasa, istitalah adalah memanjangkan. Kenapa disebut demikian? Karena ketika kita melafalkan huruf dhad, itu makhrajnya memanjang. Makhrajnya memanjang dari tepi pangkal lidah, ya, tepi pangkal lidah hingga tepi lidah bagian depan, bahkan sampai ke ujung lidah. Ya, ujung lidah bersentuhan dengan 2 gigi seri atau di belakang gigi seri bagian atas. Kemudian tepi lidah bagian kiri ataupun kanan dibenturkan dengan adras atau geraham bagian kiri atau bagian atas. Jadi tadi memanjang makhrajnya.
Karena memanjangnya makhraj ya dari tepi pangkal lidah hingga tepi ujung lidah atau lidah bagian depan, maka huruf dhad ini disematkan kepadanya sifat istitalah. Dha, dha, di, du, ad, id, ud. Ya, seperti itu. Inilah beberapa sifat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari. Kami rangkum lagi bahwasanya sifat itu ada dua. Sifat lazimah adalah sifat yang melekat pada huruf dan tidak pernah terpisah darinya. Kemudian yang kedua adalah sifat ardhiyah atau aridhah, yaitu sifat yang kondisional. Terkadang ada pada huruf, terkadang tidak ada. Nah, ini sifat aridhah nanti akan dijelaskan ketika kita akan membahas hukum-hukum tajwid. Sifat lazimah adalah sifat yang disebutkan dalam sifatul huruf dalam bait-bait yang telah kita bacakan dari kemarin, yaitu dari sifatuha jahrun sampai dhadan istatil. Ini merupakan sifat lazimah. Sifat lazimah dibagi menjadi dua. Sifat yang berlawanan ya, ada 10, ada 5 yang kemudian lawannya juga ada 5, sehingga jadi 10. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan yang jumlahnya ada 7 dan sudah kami jelaskan dari kemarin. Inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.